Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryatil aghyar wa miftahi babil yasar. Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah taala untuk menemui akhir Ramadan dalam keadaan wonten ingkang sehat, wonten ingkang sentrap-sentrup atus kula tesih rada-rada bindeng, tapi harus kita syukuri kita masih bisa menemui hingga menjelang akhir Ramadan. Semoga Allah taala mempertemukan kita hingga akhir Ramadan dan Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salam semoga tetap dan terus tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tersampaikan pula kepada segenap keluarga, sahabat dan seluruh umat beliau insyaallah termasuk kita. Ibu dan bapak hormati Allah taala, dalam menikah saya akan membacakan sebuah kisah yang menarik nih. Menikah saya pun terkejut ketika tadi sore membacanya. Ini saya ambil dari kitab Min Ma'arif As-Sadat As-Sufiyah karya Muhammad Khalid Thabit, terbitan tahun 2013 tapi sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Judulnya Ma'rifat Auliya, Kisah Kearifan Kekasih Allah. Ini tentang seorang ulama namanya Abu Abdullah Al-Andalusi. Meskipun namanya Andalusi yang niku wilayah di Eropa ujung barat ini sekitar Spanyol, tetapi Abu Abdullah menika ulama yang masyhur di kota Baghdad, Irak pada masanya. Gurunya penduduk Irak, hafal Al-Quran dalam 7 qiraah, dan hafal 30.000 hadis. Jadi muridnya 12.000 ketika itu. Nah, suatu kali Abu Abdullah bersama beberapa ulama lain dan murid-muridnya itu melakukan perjalanan wisata. Ternyata zaman rumiyin orang masih butuh healing mencari hiburan begitu, mencari wisata. Salah satunya yang ikut adalah ulama lain namanya termasuk Al-Junaid, Asy-Syibli dan Syekh Irak lainnya. Ini cerita ini didasarkan pada narasinya Asy-Syibli. Tiba di sebuah perkampungan, kemudian delalah ketika itu perkampungan orang non-Islam. Kemudian mereka mau mencari air wudhu niku ora ketemu di kampung itu. Mereka muteri kampung malah menemukan tempat masyarakat beribadah, dan mereka tahu dari ibadah itu wonten berhala dan salib yang artinya itu perkampungan orang-orang Nasrani. Nah, kemudian hingga tiba di tepi kampung wonten sumur dan mereka menimba air untuk mengambil air wudhu. Belum selesai wudhu tiba rombongan perempuan dan salah satunya sangat cantik. Kemudian Syekh Abu Abdullah bertanya, "Kayak anak sapa?" Rombongan perempuan ini menjawab, itu anaknya penguasa setempat atau raja setempat. Nah, seketika itu Syekh Abu Abdullah sikapnya berubah. Dalam perjalanan wisata itu 3 hari tidak makan, tidak minum, tidak berbicara kepada siapapun, hanya melakukan kewajiban-kewajiban saja. Kemudian Asy-Syibli mendampingi dan bertanya, "Wahai Tuhan, sungguh kawan-kawan dan murid-muridmu heran dengan sikapmu dan selama 3 hari ini tidak bicara dengan siapapun." Kemudian Syekh Abu Abdullah mengatakan, "Wahai kaumku, ketahuilah bahwa gadis yang kulihat itu kemarin telah memincut cintaku dan menggoda hatiku sehingga aku tidak bisa meninggalkan negeri ini."
Asyibli, wahai Tuhan, jenengan iku gadah 12.000 murid. Jenengan itu gurunya orang-orang Irak. Ditunggu jenengan iku kondore ke Baghdad. Tolong Syekh, tetap hormatilah Al-Quran. Syekh ini menjawab, wahai kaumku, ketentuan takdir sudah berjalan, dan sebagaimana yang ditetapkan, aku terjerumus ke samudera ketiadaan. Baju kewalianku sudah terlepas, panji hidayahku sudah luntur. Nangis kemudian Syekh Abu Abdullah. Asyibli dan ulama lain nangis. Kemudian Syekh Abu Abdullah setelah menangis mengatakan, pergilah kalian, ketentuan qada dan qadar sudah terlaksana. Maka Asyibli dan rombongan kemudian pulang ke Baghdad tanpa membawa Syekh Abu Abdullah. Sampainya di Baghdad, ngertos rombongan ulama ini pulang, masyarakat berbondong-bondong, terutama mencari Syekh Abu Abdullah, mencari gurunya. Terus diparani, Syekh Abdullah mana gak ada. Kemudian Asyibli bercerita, Syekh Abdullah orang mulih boten kuntur, seneng karo seseorang dan gak bisa pulang. Nangis muridnya, beberapa bahkan meninggal karena kaget dan sedih yang amat sangat. Gubuk-gubuk pesantrennya tutup yang biasanya dihadiri sampai 12.000 orang murid. Nah, Bapak yang dirahmati Allah Ta'ala, setahun kemudian Asyibli masih penasaran, apa ya tenan ulama besar penghafal Quran 30.000 hadis kok jadi kaya ngono. Dia datang ke kampung, kemudian menanyakan tentang namanya Abu Abdullah, kemudian diberitahu oleh salah seorang penduduk, kene saiki lagi menggembala babi di padang sana. Kaget Asyibli, mengembala babi, kok iso? Ya, Abu Abdullah melamar seorang gadis anak penguasa itu dan ditolak. Ayahnya mengatakan, aku hanya ingin menantu yang seagama dengan anakku. Maka Syekh Abu Abdullah kemudian mengabdi pada gereja, berganti pakaian Nasrani, dan kemudian mau disuruh untuk mengembala babi. Maka Asyibli mendatanginya, kemudian terjadi nasihat kembali, dan Abu Abdullah sebenarnya masih ingin kembali. Dia nangis, parani kancane nangis. Tuh aku mau ditunggu, maka si Asyibli berdoa sambil berteriak menangis, dan kemudian terjadi dialognya begini, Syekh, jenengan dulu hafal Al-Quran dan membaca bahkan dengan qiraah sab'ah, dengan 7 dialek pembacaan. Gimana sekarang keadaannya? Syekh Abu Abdullah, aku mungkari hafal rong ayat. Ayat pertama, wa man yuhinnillahu fama lahu mim mukrimin innallaha yaf'alu ma yasha. Dan barang siapa dihinakan Allah, maka tidak seorang pun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Dan ayat kedua yang masih dihafal oleh Syekh Abu Abdullah, wa may yatabaddalil kufri bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Dan barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus. Dari 6.000 ayat mungkari lurus yang dihafal. Ditanya lagi, saya jenengan hafal 30.000 hadis, masih sisa berapa? Saya betul menjawab, tinggal 1, yakni siapa saja yang mengganti agamanya, bunuhlah oleh kalian. Pun Asyibli sahabatnya wis mutung. Kemudian dia pulang dengan tetap berdoa kepada Allah, moga-moga apa yang dialami oleh Abu Abdullah bisa berakhir. Dan 3 hari setelah kepulangannya, Masya Allah, Syekh Abu Abdullah pulang ke Baghdad, sudah bersyahadat kembali, kemudian disambut dengan meriah oleh sahabat dan murid-muridnya. Kemudian ditanya, ada dialog yang cukup panjang, tapi yang mencengangkan adalah ketika ditanya,
Apakah ada sebab engkau mendapatkan ujian ini? Syibli dan kawan-kawannya menanyakan itu. Abu Abdullah menjawab begini, benar, sewaktu kita mendatangi kampung itu dan kalian berputar-putar mengelilingi gereja, aku berkata dalam hati, seberapa tinggi kedudukan mereka di hadapanku, sementara aku adalah orang mukmin, orang yang mengesahkan Allah. Tiba-tiba dalam hatiku ada suara yang memanggil, semua itu bukan darimu, seandainya kami berkehendak, tentu engkau pun sudah kami tenggelamkan. Setelah itu, kata Syekh Abu Abdullah, terasa seakan ada seekor burung yang keluar dari dalam hatiku. Burung yang aku maksud adalah iman. Ibu bapak dirahmati Allah Ta'ala, saya kaget kita membaca kisah ini. Masya Allah, kesombongan bahkan karena iman pun terhadap orang-orang yang kita anggap kafir, akibatnya luar biasa, dibelokkan oleh Allah, terbuai oleh urusan dunia. Jangan lihat kalimat Syekh Abu Abdullah, melihat kampung Nasrani, dia merasa, seberapa sih kedudukanku terhadap mereka, aku beriman dan mereka tidak. Masya Allah, kesombongan terbersit sedikit saja digelincirkan oleh Allah Ta'ala. Syekh Abu Abdullah masih bejo, mungkin karena hafalannya, karena sempat membimbing 12.000 umat, tidak dimatikan dalam keadaan kafir, bisa selamat kembali ke pangkuan Islam. Nah, Bapak yang dirahmati Allah Ta'ala, di dalam kitab Al-Hikam, Syahimu Imam Syekh Ibnu Athaillah mengingatkan kepada kita, anta khurun mimma anta anhu ajisun wa abdun lima anta lahu tami'un. Engkau merdeka dari apa yang tidak engkau harapkan, dan engkau adalah hamba dari apa yang engkau dambakan. Kalau pendambaan kita datu urusan dunia, Syekh Abu Abdullah mencontohkan kepada seorang wanita, tidak diimbangi dengan iman yang kuat, maka kita akan terseret menjadi hamba dari dambaan dunia itu. Mboten sahadu-hadu dengan delok teng berita wali kota esuk ngomongke agar orang menjauhi dari korupsi, sore ini ketangkep korupsi. Kalau sudah mendambakan sesuatu, lupa dengan Allah Ta'ala, kita akan jadi hamba diseret. Apa-apa dilakoni demi mendapatkan apa yang didamba. Dan begitu dapat, cobaan jauh lebih besar. Imam Ibnu Athaillah mengatakan, al-bastu ta'khudhu nafsu minhu haddaha liwujudil farah wal qubdu la hadda li nafsi fihi. Nafsu mengambil keuntungannya dari kelapangan karena adanya kegembiraan, dan nafsu tidak mendapat keuntungan apa-apa dari kesempitan. Betapa bahayanya nafsu kita, mendambakan dengan nafsu tanpa filter, tanpa agama. Begitu dapat, semakin menggebu, karena dari kelapangan itulah nafsu mendapatkan bahan bakar. Kita lebih mudah lupa, lebih mudah boten eling datang Gusti Allah ketika mendapatkan nikmat. Karena di situ ada kegembiraan, dan kegembiraan itu bahan bakar bagi nafsu, semakin mengendalikan kita, semakin memperbudak kita. Dan kesempitan, ya wajar manusia kita kalau baru susah ngelindungi nanti nangis.
Hadirin dirahmati Allah Ta'ala, demikianlah kisah sejenak tentang bagaimana kesombongan bisa meruntuhkan iman, dan bagaimana perjalanan runtuhnya itu didambakan oleh nafsu yang menggebu tanpa adanya nilai-nilai agama yang melindunginya. Dan bahkan ngerinya ketika nafsu sudah melingkupi kita, maka kelapangan itulah bahan bakar, kegembiraan itulah bahan bakar. Monggo di akhir Ramadan ini kita cerminkan penghambaan kita kepada Allah Ta'ala hingga nanti di luar Ramadan, yakni lebih beriman kepada Allah, lebih bertakwa, lebih mengurangi hal-hal yang penghambaan kita kepada urusan dunia. Bukan berarti kemudian orang jaluk dunia, enggak. Allah Ta'ala masih boleh kita, bahkan kita beribadah sambil berdagang kepada Allah, nyuwun kepada Allah urusan dunia itu tesih oleh, betul masalah, selama tujuannya tidak buruk, bukan keburukan. Keburukan itu misalnya nyuwun datang ke Allah, ya Allah, kalau pengen rezeki, kalau pengen menang totohan, mungkin kalau nazar nek menang totohan gue umroh, walah naudzubillah, ini jelas itu dalam agama. Tapi kalau urusan kebaikan, Allah Ta'ala masih mentolerir karena tahu persis kondisi manusia. Yang penting tidak diperbudak olehnya, tidak dikendalikan olehnya. Kemarin saya matur sikap qanaah, terima dengan ketentuan Allah setelah tawakal dan ikhtiar dijalankan, sabar ketika belum sesuai dengan harapan, dan syukur ketika yang kita peroleh lebih dari apa yang kita harapkan. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.